agensi itu sebegitu cepatnya, jadi bisa satu orang tuh megang minimum 3 brand, dan itu nggak bisa dipilih. Satu orang megang 3 brand, dan itu nggak bisa dipilih ya. Jadi misalnya kamu makanan, kosmetik, sama random, ya tergantung klien dari agensi itu. Jadi udah mas. Oke, siap. Siap. Oke, semoga teman-teman yang di Zoom bisa dengar ya. Kita lanjut aja. Jadi, nah tadi kan kita udah cerita bahwa ada nih desainer di pemerintahan. Fokusnya adalah edukasi di layanan publik sama kebijakan. Emang ngapain sih di pemerintahan? Kan enak ASN tinggal tidur doang ya kan, tinggal absen, ngilang, pulang, udah selesai gitu kan. PNS biasanya kan norak, ya kan jadul, sukanya ngejreng-ngejreng, formal gitu kan. Nah, desainer pemerintahan itu sebenarnya unik karena kita nyarinya public trust. Kalau misalnya teman-teman nanti ngerjain brand, itu kan pasti fokusnya sales, fokusnya branding. Sedangkan di pemerintahan itu public trust. Kalau teman-teman sebagai rakyatnya juga, sebagai publiknya juga nggak percaya sama pemerintah, itu layanannya nggak akan kepake. Ya dong, pasti. Kalau teman-teman nanti mau keluar negeri, butuh bikin paspor, pasti akan mau nggak mau login ke M-Paspor, punyanya Kementerian Imigrasi. Nah itu kan teman-teman ngalamin tuh, kok struggling ya, kok milih waktu nggak bisa ya, kok pas udah ngisi ini kelempar lagi ya, kok aplikasinya nggak bisa kebuka ya, itu hal-hal yang akan sering ditemukan ketika nanti setelah selesai jenjang pendidikan, itu hal-hal kayak gitu pasti akan ditemukan. Teman-teman bikin SIM, bikin KTP, mau keluar negeri bikin visa, itu akan ngerasain. Makanya kita ngutamain namanya public trust. Ini yang sebenarnya agak sedikit, nggak sedikit sih, agak menurun ya di era-era sekarang ya. Karena kepercayaan terhadap pemerintah sudah mulai menurun karena kebijakan-kebijakannya dianggap tidak pro sama rakyat. Tapi makanya kita ada di nomor 2 itu policy literasi. Tergantung nih kebijakannya apa sih. Kenapa kita perlu edukasi kebijakan? Ada loh, kalau teman-teman buka usaha UMKM, pajaknya tuh sekian persen ada loh gitu kan. Kita perlu edukasi itu karena kan target audiensnya, kalau ngerjain brief kan ada target audience. Target audience kita siapa sih? Ya rakyat 280 juta. Itu dari yang tech savvy sampai nggak tech savvy, dari yang tua sampai yang muda, dari yang tinggal di ibu kota sampai daerah 3T tertinggal. Itu target audience kita gitu kan. Ada countering misinformation. Oh, ini banyak banget. Banyak banget ini pemerintahan. Kan katanya misalnya ada kebijakan itu, wah katanya kan IKN itu ada di Lampung, bukan di Kalimantan. Oh, ada. Dan orang-orang Lampung percaya gitu kan. Tapi kan di orang Lampung kemakan nih misinformasinya. Iya kan? Oh, IKN jadi di Lampung, nggak jadi di Kalimantan lagi gitu kan. Itu ada banyak banget. Sama accessible public services. Balik lagi, target audience kita itu 280 juta sekian, yang terus bertambah. Karena kan 2045 katanya bonus demografi kan. Nah, tapi kan nggak semuanya punya habit, punya keadaan yang normal. Kita juga harus menyasar dong orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, yang mungkin punya banyak keterbatasan. Nah, banyak public services atau layanan publik itu belum mengakomodir itu. Sesimpel untuk teman-teman tunanetra aja, itu banyak website pemerintah yang nggak bisa diakses sama teman-teman tunanetra. Bayangkan gitu kan. Dan kalau nggak salah dari WHO tuh 15% penduduk seluruh dunia tuh merupakan penyandang disabilitas, baik yang fisik maupun yang terlihat maupun tidak terlihat. Itu makanya, nah ketika government design itu fails, yang bayar tuh adalah citizen. Kalau teman-teman ngerjain brand yang nggak works, ya udah salesnya nggak naik gitu doang kan. Tinggal pakai cara yang lain. Tapi kalau government, pemerintah, desain yang nggak works, jelek, kontras, norak, jadul, orang nggak ngerti, ya udah kebijakannya nggak kemakan. Kebijakan nggak kemakan berarti apa? Kebijakannya gagal. Kebijakannya gagal berarti ubah kebijakan kan pasti ubah keadaannya, ya kan, pasti ada standar-standar baru, ada kewajiban-kewajiban baru yang harus dilakukan sama rakyatnya. Makanya desain di sini di pemerintah tuh penting banget, sangat penting. Mungkin bisa next, Mas. Nah, ini tadi ya. Emang ngapain sih desainer di pemerintahan? Enak kan juga brand gitu kan, mainan, bisa makan gratis. Ini argumennya kalau kita ngerjain jadi desainer di pemerintahan. 280 juta sekarang udah kan, dan akan terus bertambah. 3.000 triliun APBN, itu ibaratnya dompet kita, duit negara, itu ada sekian 3.000 triliun, itu kita edukasi gimana caranya? 1.000 triliun tuh buat ini, 2.000 triliun segini, kan sampai sekarang udah ada red
Ini ketika kita mengukur harga tuh ada ini tuh berapa MBG gitu kan ya, ada kan ya. Nah itu ya itu karena 3.000 triliun kita harus edukasi. Duit ini buat apa aja sih? Oh buat pendidikan, pendidikan apa? Oh buat kesehatan, kesehatan apa? Itu kita edukasi. Bayangkan 3.000 triliun kita harus edukasi ke 280 juta gitu loh. Butuh desainer karena kita nggak mungkin dong kita pakai bahasa kebijakan ke daerah 3T yang mungkin tidak well educated, kita jelasin pakai bahasa kebijakan, nggak kemakan. 48 kementerian. Sekarang ya 48 kementerian, belum belum Pemda. Itu banyak banget kementerian. Sama nah ini, national standard. Kalau teman-teman ngerjain brand, pasti ada namanya brand guideline. Ya kan? Oh, McD itu warnanya harus merah. Ya kan? Coca-Cola warnanya harus merah. BCA biru gitu kan. Bener. Government apa? Ada yang tahu? Gantung kementeriannya. Kalau saya di Kementerian Keuangan, biru sama kuning. Kementerian lain, nggak ada tuh. Nggak ada tuh yang namanya standar. Jadi beda desainer, beda gaya. Ya, bayangkan, kayak ngerjain brand gitu kan, bikin bikin BCA yang biru, tiba-tiba hijau. Salah? Nggak salah, kan nggak ada standarnya. Kalau brand punya brand guideline, government nggak punya yang namanya guideline. That's why tugasnya, salah satu tugasnya desainer di pemerintah, bikin standar dan guideline. Jadi siapapun nanti yang ngerjain, dia harus ngikutin guideline. Sama lah, saya sama kayak brand guideline. Simple, itu simple. Makanya itu penting. Kenapa? Brand, ya tadi, brand kan cuma buat awareness brand. Ini bukan brand, ini negara. Iya kan? Coba lihat deh bandingin sama pemerintah-pemerintah di luar negeri. Itu bahkan logonya tuh mirip, cuma ganti nama kementeriannya aja. Iya kan? Keuangan, pertahanan, Inggris, UK, Australia itu sama, cuma beda Department of-nya aja tuh beda tuh. Tapi semua logonya sama. Coba kita lihat Indonesia. 48 kementerian, 48 logo. Bayangkan, gitu kan. Gimana cara kita menciptakan bahwa oh ini berasal dari pemerintah, ini valid gitu. Gimana kalau kita nanti ada satu scammer gitu bikin logo baru Kementerian Kegelapan gitu kan misalnya, ada ya kalau nggak salah. Udah ada ya. Nah, itu bikin postingan terus gimana? Apa dia termasuk kementerian gitu kan? Nggak ada kredibilitasnya di sini nih, nggak ada kredibilitas di sini. Makanya ini bukan tentang brand. Ini tuh satu negara. Mungkin bisa next, Mas Edi. Nah, di sini tadi ada gapnya. Kita nggak punya brand guideline. Kebanyakan desain di pemerintahan itu apa? By vendor, ya kan? Lalu balik lagi karena nggak ada brand guideline, nggak ada visual language. Visual language itu maksudnya gimana? Ya kalau kita ngomong nggak usah jauh-jauh deh. Kita nggak bisa tuh bilang kalau misalnya teman-teman di jalan raya kan kalau ada tulisan S berarti boleh stop gitu kan. Kalau P dicoret kan dilarang parkir. Itu kan bahasa universal. Di luar negeri pun seperti itu. Tapi di pemerintahan kita nggak ada visual language seperti itu. Dan kita tuh punya misi kalau di pemerintahan, hati-hati Mas. Kita punya misi itu di pemerintahan ada yang namanya digital transformation, transformasi digital. Setelah COVID, semua tuh jadi digital. Bahkan absen aja tuh harus digital gitu loh. Absen gitu kan, apalagi pekerjaannya. Bahkan harus digital. Nah, siapa yang maintain semua aset digital ini? Orang ekonomi? Bukan dong. Orang hukum? Bukan. Apalagi? Orang kesehatan? Bukan. Ya siapa? Ya desainer. Tapi di sari pemerintahan itu bisa dibilang hampir tidak ada gitu loh. Bahkan cuma bisa dihitung jari per kementerian gitu kan. Dan itu pun biasanya bukan yang dari akademiknya desain. Bahkan akademiknya tuh biasanya sekolah kedinasan kayak STAN, STIS. Itu karena dia hobinya ngedesain, hobinya ilustrasi, dan dia dijadiin desainer. Gitu kan agak disayangkan kan. Harusnya kan yang backgroundnya akademiknya desain, dia kan lebih proper ngerjain itu gitu kan. Bukan yang backgroundnya akuntansi, perpajakan, dia ngerjain desain, pasti ada banyak keterbatasan yang akan dialami. Nah, gap ini mungkin dilihat di dalam itu gap, tapi kalau di luar buat teman-teman ini harus kesempatan. Ini kesempatan teman-teman buat wah kalau kalau saya sendiri masuk ke sini, itu pekerjaannya udah gede banget kesempatannya gitu. Dan itu bisa dikerjain banget. Kalau misalnya kayak di INC brand itu kan pasti ya udah megang satu brand udah gitu. Sedangkan ini tadi kebijakannya beragam, daerahnya beragam. Digital transformasi selalu ada. Yang maintain tadi sesimpel aplikasi absen itu siapa? Itu banyak banget kesempatannya. Jadi sebenarnya kalau bingung mau kemana gitu, nggak usah jauh-jauh ke swasta dulu deh. Government aja dulu. Kalau misal teman-teman ada kemuakan atau kemalesan melihat pemerintah, yuk kita
kita ubah dari segi desainnya gitu loh. Itu kesempatannya banyak banget dan emang sebegitu besar gitu. Boleh next Mas? Nah, mungkin aku akan cerita beberapa case yang aku kerjain sendiri. Jadi sama ya kayak aku tadi bilang, kita tuh tidak punya yang namanya standar desain. Kalau di luar brand punya brand guideline, kita nggak punya government guideline. That's why salah satu proyekku adalah membuat standar. Ini jadi policy, nanti kita bisa lihat contohnya. Jadi waktu itu Kementerian Keuangan tuh punya 13 unit eselon 1, kalau teman-teman tahu ada bea cukai, ada pajak, dan teman-teman itu kan di bawah Kementerian Keuangan, ada LPDP, itu di bawah Kementerian Keuangan. Kita punya 13 unit. Itu mereka punya logo sendiri-sendiri gitu. Kalau teman-teman cari pajak, cari bea cukai, pasti ada logonya. Padahal dia di bawah Kemenkyu gitu. Tapi kan orang anggapnya dia beda instansi kan. Karena nggak ada logo Kemenkyu-nya, karena nggak berafiliasi. Nah, itulah PR-nya. Gimana caranya merangkul 13 unit itu jadi satu, gimana kita cara bikin standar. Ini pekerjaan, salah satu pekerjaanku, kita membuat desain sistem. Jadi itu diatur bagaimana dari segi digital, penggunaan logonya. Jadi sekarang tuh pajak sama bea cukai kalau mau naruh logo tuh di kiri logo mereka harus ada logo Kemenkyu. Jadi ngejelasin ke publik bahwa kamu tuh bagian dari kita, kamu tuh nggak beda gitu loh. Jadi sehingga publik lihat, oh pajak tuh afiliasi sama Kemenkyu ya, valid, sumbernya kredibel, gitu. Ini yang aku handle, salah satunya handle sendiri karena desain sistem ini cukup rumit. Jadi ada legal draftingnya dulu. Kenapa ada legal drafting? Karena bahasa-bahasa visual, apa sih standar desain? Warna, sesimpel itu kan, tipografi, itu udah pasti. Penggunaan logo yang warna, logo yang satu warna, logo yang hitam putih, itu kan simpel ya, basic lah itu. Itu harus diatur di sini. Makanya mungkin bisa next Mas. Makanya dilakuin ada beberapa proses. Itu prosesnya panjang. Ada discover dulu kita mau ngapain sih gitu loh. Kita nge-define. Oke, ini ada 13 unit. Yuk kita jadiin satu. Kita rangkul bareng-bareng. Kita develop, ayo mulai kita bikin. Bikinnya apa? Policy, baru kita deliver. Ini jadi policy, mungkin bisa next aja Mas. Ini ada contohnya ya ini. Ada di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor ya, ini birokrasi. Tadi kan formal, boring, Nora. Ini nomor 190, tapi tentang logo. Tapi tentang pedoman logo unit, bahkan tentang standar tampilan situs web. Kapan lagi desainer outputnya kebijakan. Gitu loh. Bukan cuma di medsos yang tahu seminggu besok udah hilang, atau cuma jadi ads yang kalau di reject, di swipe, di skip udah hilang, tapi ini jadi policy. Jadi bisa dilihat ini ada policy-nya gitu. Jadi kapan lagi ngedesain desainer tapi outputnya policy atau kebijakan. Ini sangat powerful. Makanya ini kalau dibawa ke beasiswa ini menarik banget karena kan desainer biasanya kan outputnya visual, konten. Ini apa? Policy, kebijakan gitu. Kok bisa? Ya ini contohnya. Dan ini terjadi di unit saya pribadi. Jadi sekarang semua unit, misalnya ada tambah unit baru, mau bikin website, harus ngikutin standar ini. Standar yang pernah saya buat gitu kan. Ini salah satu terobosan waktu itu karena pada waktu itu kan menterinya masih Bu Sri Mulyani, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Nah itu dia sangat aware tentang hal-hal kayak gini, karena dulu dia kerja di World Bank. Dia aware dengan hal kayak gini, makanya yuk standar ini harus kita buat pelan-pelan dari Kementerian Keuangan dulu, baru nanti kita ajak ke teman-teman kementerian yang lain. Mungkin bisa next Mas. Nah, apa sih lessonnya dari ngedesain jadi kebijakan ini? Nah, lessonnya tentu ada, biasanya kita apa sih sebagai desainer? Kita outputnya ya udah delivering files, logo, PDF, template, guideline, tapi ini jadi policy. File bisa di-ignore, bisa diabaikan ya kan. File juga bisa dihapus. Tadi konten-konten teman-teman yang di medsos, di website itu bisa dihapus. Tapi kalau policy, nggak bisa dihapus. Justru policy bisanya dikembangkan, bisanya direvisi, bisanya diperbaharui. Gitu. Nanti kan misalkan 2018, 2020, ntar bisa diupdate jadi 2025, 2026, itu bisa. Tapi kalau dihapus, nggak bisa. Jadi ada keunggulan tuh kalau nyari portofolio, aduh, pernah bikin website-nya sekarang di take down. Nggak bisa kan di show. Oh kalau output policy tinggal cari aja, ada. Teman-teman nyari PMK tadi, ada. Gitu kan. Wah, saya pernah bikin konten medsos. Kontennya udah ubah brand gitu kan. Udah tenggelam banget itu 2018, udah scrollingnya udah jauh banget. Udah di archive bahkan gitu kan. Terus
gimana cara show portofolionya gitu, sulit kan. Nah kalau di government kita punya policy, tinggal cari aja, nggak perlu disimpan karena itu udah tersimpannya di aset negara gitu kan. Jadi itu keuntungannya jadi desainer di pemerintahan dan bikinnya balik lagi outputnya itu policy, bukan cuma konten visual. Desain itu ngebuat kebijakan yang kompleks jadi simple. Harusnya ya, itu makanya disebutnya governance. Bukan karena governance itu adalah government yang sebenarnya disimplifikasi. Disitulah desainer punya peran khusus. Mungkin bisa next. Nah ini case 2. Ini menarik karena ini permintaan menteri langsung waktu itu. Jadi pertanyaannya gini, ini waktu itu menyasarnya harusnya ke teman-teman ya. Jadi kita punya gini, teman-teman yang bukan di background ekonomi, gimana sih cara tahunya kalau kita itu punya APBN? Kita punya 3.000 triliun sekian, kita bagi-bagiin, itu gimana sih cara edukasinya? Tapi untuk teman-teman yang non-ekonomi, karena waktu itu di OJK BPS datanya di 2024 itu literasi keuangan negara, literasi keuangan negara ya, bukan literasi finansial kayak saham ya. Literasi keuangan negara waktu itu cuma 65% dan 18 sampai 25 itu nggak nyampe 70%. Jadi kita butuh nih anak muda aware sama keuangan negara. Ya kan? Ini duit ini buat apa sih? Katanya, oh katanya buat MBG, ya berapa persen, dipakainya berapa? Oh buat IKN, ya dipakainya berapa? Kan ada 3.000 triliun, sisanya kemana? Terus buat pendidikan, pendidikannya apa? Tingkatnya apa? Gitu kan? Buat kesehatan, kesehatan di mana? Buat listrik, buat apa? Infrastruktur digital di mana? Gitu kan? Nah itu semua harusnya diedukasi melalui bagaimana penyerapan APBN tadi, ya kan? Ibarat itu adalah dompet, ya ini dompet ini kita atur nih, ada 20% ke sini, 30%. Nah, cara edukasi ke teman-teman non ekonomi yang muda-muda gimana? Kita buat game. Gamenya adalah simulasi APBN di mana teman-teman jadi menteri keuangan versi teman-teman sendiri. Itu nanti teman-teman di situ bisa mainin kayak, oh saya maunya pariwisata Indonesia paling tinggi, itu abisin aja duit buat pariwisata, pakai ada slidernya gitu. Oh saya nggak mau lah buat apa mungkin kesehatan, saya mau di pendidikan, pendidikannya di fullin. Itu bisa. Nanti ada pro kontra tuh pas hasil, oh kamu adalah menteri keuangan versi misalnya oh yang sangat menjunjung tinggi pendidikan. Tapi konsnya kamu rendah nih di sisi kesehatan, di mana nanti ya udah ketika banyak rakyatnya yang mengalami misal ada pandemi atau apa itu tidak akan negara itu akan goyang karena kebanyakan duitnya dipakai untuk pendidikan. Itulah kita bikin game di mana teman-teman tinggal nge-slider aja. Oh saya mau pariwisatanya tinggi. Oh saya mau, kayaknya kita perlu deh bikin jalanan, kita perlu bikin jembatan tuh dari Sumatera ke Papua. Oh saya mau infrastruktur, penuhin. Itu bisa. Nanti ada implikasinya. That's why kayak, oh ada make sense ya. Kenapa ya negara tuh cuma pakai pendidikan tuh 20%. Oh iya sekolah perlu dibikin. Tapi kan kalau nggak bisa ada aksesnya masih hutan gimana? Kalau nyebrangin sungai gimana? Nggak berfungsi dong sekolahnya. Sama dengan kesehatan. Kita bikin rumah sakitnya 7 tingkat, tapi cuma di kota besar. Terus kalau ada yang sakit gimana? Dia nggak bisa jalan. Bawa naik pakai ambulan. Lah, ambulannya nggak bisa masuk kan hutan, nggak ada jalan. Gimana? Jadi semua tuh semua tuh connecting. Semua tuh berhubungan. Di situ lagi sini waktu itu kita bikin bagaimana mengedukasi mengelola 3.000 triliun waktu itu ya. Sekarang udah berapa? Udah 4.000 triliunan. Nah, waktu itu mungkin bisa di next. Nah, di sini prosesnya beda sama yang tadi. Di sini ada insight, frame, design, iterate. Jadi waktu itu, nah proses desain itu kan ada banyak ya. Ada yang kita rundingan dulu, sepakat, kita bikin dulu, baru kita publish. Kalau yang ini kita publish duluan. Banyak feedback kan, wah ini nggak bisa, ini ngatur ini nggak bisa, baru kita perbaiki. Kan ada metode Scrum, ada metode Agile. Nah kalau ini kita publish dulu, ya jelek, iya publish dulu. Feedbacknya apa? Kita benerin. Bukan yang kita kumpulin dulu insight-nya semua baru dipublish, itu kan lama ya. Kayak butuh tahunan gitu kan. Nah ini kita publish dulu. Kita publish dulu, banyak keterbatasan. Oke, kita perbaiki pelan-pelan. Kita perbaiki pelan-pelan. Waktu itu sampai 8 juta yang akses. Dan tadi ya, mengemas ilmu ekonomi, 2 hour lecture, 2 jam kuliah, itu hanya dalam 15 menit main game.
Itu bayangkan, saya pun yang bukan orang ekonomi meledak waktu itu kayak, oh ekonomi itu ada mikroekonomi ya, ada makroekonomi ya, gitu kan. Jadi untungnya itu, nah itulah makanya kan DKV bisa masuk industri manapun. Di sini saya case-nya masuk industri di ekonomi. Jadi mau nggak mau belajar ekonomi tuh, 2 hour lecture, gimana nih ngemasnya jadi satu game yang interaktif. Dan itu untungnya works, itu untungnya works. Makanya ada di sini usability is matter of equity. Di situ bagaimana kita caranya anak muda kan nggak mau banyak-banyak ya. Retensinya kan cepet ya. Ngelihat video di TikTok di medsos saja kan 3 detik. Nggak menarik, skip. Ya kan? Kalau menarik baru ditonton, baru dimainin. Nggak menarik, skip, swipe gitu kan. Makanya kita bikin gimana caranya bener-bener 3 detik itu bisa dimaksimalkan. Jadi kita nggak jembrengin banyak informasi, kita cuma nge-show sedikit informasi, tapi dalam 3 detik itu kita capture. Tensinya kita capture, jadi teman-teman bisa mainin. Mungkin bisa next. Nah ini salah satu apps ya dulu, reviewnya. Sayangnya sekarang lagi maintenance, aku nggak bisa show, karena lagi baru ganti menteri kan, jadi ada beberapa poin yang harus dibenerin. Dan angkanya juga banyak yang berubah. Bahkan sampai kita di sini mau diatur program strategis nasional mau kita masukin nggak sih kayak IKN, kayak MBG itu perlu nggak sih kita masukin atau teman-teman bisa masukin program sendiri gitu waktu itu. Itulah tantangannya ini lagi dibenerin. Bisa next mas? Bisa next saja. Ini tadi dijelasin. Bisa next saja. Nah ini ini keuntungan lagi jadi desainer pemerintahan. Kita bisa langsung kontribusi ke acara-acara internasional. Waktu itu aku langsung dipercaya di acara G20 2022, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Itu semua negara G20 ngumpulnya di Indonesia karena kita tuan rumah. Lalu di ASEAN Chairmanship, semua negara ASEAN datang ke sini, kita juga tuan rumah. Ini ada international event yang bisa kita ikutin. Nah, di sini tuh seru banget karena kerjanya langsung sama desainer internasional. Dan sama surface design juga. Jadi bagaimana mereka menerjemahkan bahasa kebijakan itu jadi bahasa visual. Di sini waktu itu jadi timnya Brandcom, Branding dan Communication, kita mengutilisasi gimana caranya semua kebijakan yang kita sepakati, misalnya Indonesia Australia nih punya sepakat kebijakan tentang pendidikan misalnya. Nah itu gimana kita menerjemahkannya ke visual. Nah itulah di event-event inilah kita akan bertemu. Dan saya rasa teman-teman nggak bisa nih join ke event ini kalau memang nggak ada di pemerintahan, karena memang ini khusus acara kenegaraan, acara internasional kenegaraan. Dan di sini balik lagi tadi ya, ini tuh bukan brand campaign, bukan kayak brand itu, ini tuh bukan A/B testing. Nggak bisa iterasi, karena kan yang lihat langsung adalah negara G20 itu kan, ada 20 negara. Every asset is published one, ketika udah publish, itu langsung dilihatnya bukan hanya publik Indonesia lagi, udah publik dunia. Jadi kalau sampai salah data, salah kata, salah branding, bayangkan efeknya seperti apa gitu kan. Pernah kejadian? Sebenarnya pernah. Sebenarnya pernah. Tapi ya ini yang jadi pelajaran adalah bagaimana kita ngemitigasi resiko itu secepat itu gitu loh. Jadi waktu itu pernah waktu itu tapi bukan Indonesia ya. Jerman Australia kalau nggak salah bikin salah satu output dia tuh membebaskan pendidikan itu tuh kalau nggak salah harga lokal tuh gimana ya? Harga orang yang berasal dari negara itu sama harga dari studi internasional itu kan ada hitungannya dan mereka menyepakati kalau orang Jerman kuliah di Australia atau orang Australia kuliah di Jerman itu pakai harga lokal. Kepublish lah bukan itu. Gitu. Ramenya kalau nggak salah waktu itu banyak student di Jerman kayak, loh, terus ngapain kalian bikin kebijakan kalau misalnya jadi kayak di situ di kontennya itu disebutkan kalau dari Australia ke Jerman pakai harga lokal. Tapi Jerman ke Australia tetap internasional, rugi dong. Nah di situ sempat clash. Tapi di situ mereka cepat, langsung mereka nggak hanya bikin permintaan maaf, tapi langsung bikin beasiswanya langsung gitu loh. Itu maksudnya itu kan policy balik lagi karena udah ke judge kita nggak bisa kami mohon maaf loh kita negara internasional ini G20 gitu loh bukan kita minta maaf ada salah posting atau kita bikin konten maaf nggak bisa disclaimer nggak bisa policy dijawab harus dengan policy ada kesalahan. Kalau di Indonesia ada kasus nggak? Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak sih. Ya, banyak yang kayak gitu kan. Cuma maksudnya di sini kan
acara internasional, di mana kan kumpulan negara ya. Jadi teman-teman tuh dijudge bukan hanya dari teman-teman branding, teman-teman sales ibaratnya, tapi benar-benar publik dunia gitu loh. Oh Indonesia part of G20, kok ngeluarin kebijakannya gini gitu loh. Itu kan nanti akan berpengaruh ke tourismnya, ada nggak orang mau datang ke sini, ada nggak orang mau investasi ke sini, itu berpengaruh. Dan di sini tuh waktu itu beruntungnya, karena kan balik lagi ya di kementerian itu jumlah SDM desainer itu sangat dikit ya, sangat terbatas. Makanya saya langsung dapat jalur track khusus, kalau di Dufan tuh apa, special track gitu ya, fast track, nah untuk langsung join ke sini. Dan itu ketemunya ya sama pejabat-pejabat tapi di negeri lainnya, di negara lainnya. Mungkin bisa next. Nah ini prosesnya beda lagi. Ada brand alignment. Brand alignmentnya apa? Tadi guideline yang di negara lain, yang ada punya guideline negaranya ya. Kita alignment ke negara Indo yang tidak punya guideline gitu kan. Content managementnya gimana? Apakah ada 20 negara, ada 20 logo di satu postingan gitu kan? Atau kita kemas jadi satu logo aja yang mencerminkan 20 negara ini. Ada cross unit coordination, koordinasi, ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Australia slangnya itu kan. Itu kan ada challenge sendiri. Real time production. Jadi benar-benar tuh kalau desainer tuh pakai ibaratnya kita pakai Adobe Illustrator, Adobe Photoshop itu langsung kolaboratif gitu, langsung sama desainer internasional. Itu kan maksudnya kayak kita aja kolaborasi bareng pasti banyak banyak gapnya ya, banyak koordinasi kayak oh maksudnya gini, harus banyak komunikasi koordinasi. Sekarang sama desainer internasional, bayangin gitu, keterbatasan bahasa, keterbatasan budaya, keterbatasan tools gitu kan. Ini juga dulu lucunya gini, ada salah satu desainer di KSP dulu ya, kantor staf presiden waktu zaman Jokowi. Itu dia gitu bikin kolaboratif konten pakai tool sama aku lupa. Pokoknya sama bule lah, desainer internasional. Desainer internasional kaget, kok nggak bisa kolaboratif? Ya soalnya adopt saya bajakan gitu ya. Sedangkan mereka nggak ada, mereka tuh di support sama governmentnya gitu. Bahkan ada ibaratnya aircraftnya kayak kita tuh aircraftnya itu tuh buat government tuh bahkan dapat akses mau Adobe, mau Canva, mau ibaratnya gitu itu tuh dapat. Terus pas waktu itu kan, kan kolaboratif harus yang subscribe ya ibaratnya gitu kan. Yang kalau CC 2024 ke atas kan baru bisa tuh kolaboratif kan buka Adobe Illustratornya di satu Adobe Illustrator buat 2-3 komputer. Ditanya, ayo kita kolaboratif aja. Oh udah nggak bisa, kita paling ya kayak Google Sheet, Google Docs gitu kan. Loh kenapa? Ya punya saya bajakan. Loh kok bajakan gitu? Kan lucu ya kayak ngobrol sama desainer, aku lupa desainer mana, pokoknya desainer luar, masih negara G20, di G20 itu. Aku cuma nyengir sendiri aja kayak, duh malu banget, gak usah dibahas dong gitu kan. Pakai Adobe-nya bajakan ya, karena kita tidak menyediakan kan gitu. Bahkan beberapa agensi pun masih ada yang memberlakukan itu. Sebenarnya kan itu kan kalau ngomongin hak cipta, salah satu ininya ya, Mas Adi ya, gimana mau bikin kreasi sebagus apapun, tapi tulsa bajakan, itu kan nggak bisa diklaim haki sebenarnya. Karena itu aja udah menyalahi hak penggunaan tools dong. Nah nanti coba konsultasi sama Pak Adi ya. Itu, jadi kan malu banget ya. Kalau kita cuma ngomong sama teman sebelah kan, sorry ya punya aku bajakan gitu. Oke, ini ngomong sama desainer internasional. Malu nggak tuh? Malu banget, malu banget. Soalnya cuma pas yang dengar cuma nyengir-nyengir aja. Akhirnya apa? Akhirnya dipinjemin akun temennya, kan per akun ya. Jadi mereka kolaboratif. Cuma kan malu aja gitu, malu. Kalau wah nggak bisa kolaboratif karena skill issue. Misalnya kita nggak pakai Adobe, kita pakainya apa gitu misalnya. Oke, Mas Better ada excuse gitu. Ini oh saya nggak bisa kolaborasi. Kenapa bajakan? Ya kan malu gitu kan. Itu terjadi, itu terjadi. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena balik lagi manpower atau SDM di government itu sedikit dan terbatas. Jadi awareness kebutuhan-kebutuhan kayak gitu tuh belum terakomodasi. Gitu. Makanya aku sendiri di internal di Kemenkyu sekarang udah wajib jangan nugasin desainer kalau nggak bisa ngasih tools ya. Gitu. Toolsnya apa ya terserah, kuatnya bayarnya di mana. Aku tantang gitu. Desainer bukan 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 tentang tools gitu. Desainer dikasih tools apa aja bisa tetap desain kan gitu ya. Yes.
Yes, betul. Cuma masih banyak keterbatasan kayak cuma satu dua akun, jadi ntar multi login masih masih gitu. Keterbatasan kan anggaran ya, efisiensi. Tapi at least udah ke arah sana. At least kalau bikin acara internasional lagi, oh saya udah nggak bacakan gitu, udah bisa kolaboratif. Walaupun mungkin cuma satu dua orang doang. Sedangkan mereka bisa puluhan orang ibaratnya gitu kan. Yang mereka yang enterprise gitu, kalau yang di paket Adobe Suite tuh udah yang enterprise. Tapi kita udah bisa kolaboratif, walaupun cuma satu dua akun gitu. Ya, kayak gitu. Cuma kan balik lagi malu ya, gitu. Kalau sama teman sendiri nggak. Nah itu pekerjaan kita tuh tadi bukan cuma ngomongin kebijakan, tapi ngomongin negara. Kan pasti ya tadi ngomongin tadi, wah aplikasi saya bajakan. Kan bukan, ih dia desainernya bukan desainer abal-abal, bukan. Ih dia Indonesia gitu kan. Iya kan, oh Indonesia gini ya. Desainernya nggak diakomodir ya, tools doang gitu. Bukan misalnya, wah dia desainernya masih fresh grade, enggak. Dia mikirnya nggak itu, mikirnya, oh Indonesia kayak gini ya. Masa mau kolaboratif aja bajakan, pasti gitu dong. Bukan siapanya, tapi negara apanya kan itu ya. That's why makanya pekerjaan yang waktu di sini itu sangat sangat nge-represent banget. Bukan saya sebagai, bukan si Lutfi sebagai desainer, tapi Lutfi sebagai perwakilan Indonesia. Apapun yang saya lakukan, baik salah maupun benar, itu mewakilkan Indonesia. Itu yang sulit. Bayangin, satu orang mewakilkan 280 juta orang. Dan itu bisa jadi digeneralisir sama mereka. Oh desainer di Indonesia tuh gini ya, buktinya sih ini gitu kan. Kan betapa malunya gitu kan. Balik lagi. Mungkin bisa next. Nah ini ya salah satu pekerjaannya. Mungkin kalau teman-teman dulu di 2022 sering melihat postingan ini. Bahkan untuk yang kiri bawah sama ini aja tuh, kata-katanya itu kita harus ngobrol sama desainer internasional dulu. Karena ada term-term yang di sana tuh disebutnya apa, di sini tuh disebutnya apa. Translate itu apa? Ini kan makanya apa itu komunike, kalau nggak sebutnya apa komunike. Kalau di sini kan sebutnya policy brief. Di sana tuh enggak loh, sebutannya apa gitu. Nah itu aja harus harus ngobrol gitu loh. Cuma gimana mau ngobrol kalau misalnya ada keterbatasan habit, budaya, bahasa gitu kan. Di situ tantangannya dan menurutku itu jadi kesempatan lagi. Karena manpower kita dikit, justru kalau teman-teman berkontribusi, kesempatan ini real. Teman-teman bisa langsung terjun gitu. Dan ini kan terjadi kalau nggak salah 5 sampai 10 tahun sekali kita akan jadi tuan rumah. Gitu. Kalau 2022 berarti 2030-an lah ya. Nanti akan ada lagi kayak gini. Bayangin tuh kalau masih mau kolaboratif, masih bajakan, kan masih kayak ataupun kalau udah bisa kolaboratif, oh udah nggak bajakan ya, pasti ada ini ya, ada trauma-trauma itu yang akan terpanggil kan, keriko kan. Itu mungkin bisa next mas. Ya ini lessonnya tadi balik lagi ini high profile karena bukan cuma government tapi representnya negara di sini konteks Indonesia. Nah kalau kerjaan ini tadi kan yang ngomongin AI, kerjaan government ini paling nggak bisa dibuat sama AI karena kita aja harus duduk bareng sama sesama desainer, nggak cuma Indonesia. Gimana mau pakai AI gitu? Nggak bisa replace desainer. Kalau kan, wah AI sekarang bisa gantiin desainer, tapi kalau udah ngerjain ginian duduk bareng nggak bisa. Mau ngeprom juga kan ada guideline ya. Iya kan? Belum ada bahasanya, itu akan susah. Ya nggak tahu ya, mungkin 10 tahun ke depan ya, tapi sekarang ini pekerjaan yang pasti tidak tergantikan karena ini udah antar negara gitu loh. Dan ini terus-terusan tadi ya, 5 sampai 10 tahun sekali. Dan sebenarnya kayak gini kan, ini kan karena kita tuan rumah. Kayak tahun sekarang misalnya tuan rumahnya di Jerman. Ya udah kita bikin acara di Jerman. Desainer Indonesianya tetap ada yang ke sana gitu loh. Jadi sebenarnya tiap tahun acaranya, cuma nggak selalu Indonesia jadi tuan rumah. Mungkin next mas. Nah tadi tuh udah bicara ada aplikasi, ada bikin apa namanya, ada bikin desain tuh outputnya policy kebijakan. Ada juga tadi acara internasional. Ada yang mungkin mau ngasih tanggapan dulu kayak oh ini berarti gini ya, oh ini harus gini. Mungkin ada yang mau atau sedikit mengkritik tadi tentang service design. Tadi 3 contoh tadi pekerjaan di international event yang langsung terjun langsung sama desainer di internasional. Ada yang desain itu outputnya bukan hanya lagi content creation atau produk, tapi jadi policy, jadi kebijakan. Atau ada tadi bikin games yang bagaimana tadi ya 2 jam kuliah itu dikemas dalam 15 menit interaksi di game. Mungkin ada yang mau kritik atau nanya atau feedback atau wah ini kan harusnya bisa diginiin nggak sih? Ini harusnya begini-gini nggak sih gitu.
Atau gimana sih caranya dari ide tuh seorang desainer PNS itu gimana sih caranya biar bisa beneran jadi output? Emang nggak perlu ada hierarki, emang nggak perlu ada persetujuan kan jadul, ya kan? Kan formal gitu kan. Ada? Kalau nggak ada mungkin, nah boleh. Yap. Hmm. Mm-mm. Betul. Yes. Betul. Yes, itu salah satu output desainer kan sebenarnya. Oke, pertanyaan bagus. Terus gimana cara naikin awareness-nya berarti ya, desainer yang mungkin belum aware-aware banget atau bahkan nggak aware banget. Betul, betul. Nah tadi sebenarnya kan jawaban itu kan sebenarnya masih dikerjakan desainer, cuma desainernya vendor. Oke, jadi apapun kementeriannya, kalau butuh kerjaan kreatif, tinggal panggil vendor. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang mengukur kualitas vendor? Kalau di pemerintahan sendiri nggak ada kapasitas, nggak ada orang yang bisa mengukur itu. Kalau di internal ada desainer, ada pekerjaan vendor, kan bisa kelihatan dong. Wah ini mah pekerjaannya 200 juta. Ah ini mah saya kerja 5 juta sendiri juga bisa. Asal Adobe-nya premium ya gitu kan. Ah ini kasih kerjaan website asal live doang. Nggak ada dokumentasi source code-nya, nggak ada dokumentasinya. Atau bikin file langsung PDF doang, nggak ada AI-nya, nggak ada PSD-nya. Yang bisa mengukur itu siapa? Kan desainer. Tapi kalau orang dalam yang ada desainer, ya udah jadi easy money buat vendor kan. Kebayang betapa duit pajak teman-teman kebuang cuma buat bikin flyer atau brosur, tapi kita pun nggak bisa ngedit gitu loh. Bayangin. Cara aware-nya gimana? Ya aku nge-highlight-nya di situ, anggaran. Kalau kementerian lain mau efisiensi anggaran, salah satunya adalah menggunakan vendor dengan bijak. Bagaimana cara menggunakan vendor dengan bijak? Outputnya di-assess, kualitasnya dicek. Siapa yang bisa mengecek kualitas? Desainer. Caranya gimana? Masukin desainer ke tempat Anda gitu, ke unit teman-teman ibaratnya gitu. Jadi itu audiensinya pelan-pelan, makanya dibantu Pak Adi juga untuk ini ya, tidak hanya mengukur dari sektor swasta tapi juga dari sektor dalam pemerintah gitu. Karena justru kalau pemerintahnya nggak aware kan swastanya, sektor industrinya kan akan dibiarin aja kan, gitu kan. Makanya dari dalam juga kita buat melek. Salah satunya itu kita susupin beberapa desainer. Atau ya ada pekerjaan bareng kita ajak, kita tarik. Nggak gitu. Nah, beruntungnya banyak, balik lagi ya karena ada di Kementerian Keuangan, itu banyak kementerian lain tuh mulai benchmarking. Kenapa sih publikasi Kementerian Keuangan tuh bagus? Kenapa sih kita dapat awards terus? Kenapa sih di acara G20 sama ini tuh orang Kemenq yang kepake bukan orang ESDM yang walaupun jingle bagus gitu kan? Atau atau orang BGN, Badan Gizi Nasional. Kenapa harus orang Kemenq yang kepilih? Mereka benchmarking tuh, oh ternyata ada manpower designer ya. Makanya beberapa CPNS sekarang itu udah pasti salah satu formasinya adalah DKV. Dulu tuh waktu saya sendiri apply itu cuma ada di Backcraft, masih badan ya dulu, Backcraft sama Kemenq. Kementerian lain nggak ada yang DKV. Hal kayak gitu dilakuin sama ilmu komunikasi, secara general kan. Tapi sekarang udah mulai melek, makanya beberapa CPNS sudah harus DKV. Makanya nanti kan tadi hubungannya magang, makanya itu juga salah satu tugas teman-teman, yuk magang di pemerintahan, salah satunya Kemenq. Buktiin bahwa, oh benar ya, ternyata kalau diinjek orang-orang kreatif lebih bagus ya, lebih berdampak ya itu jawabannya ke situ. Mungkin semoga menjawab ya. Siap. Oke. Oh, ini pertanyaan sangat birokratif sekali. Apa beda? Ya, apa beda badan sama kementerian? Ini menarik. Kalau dulu kan Ekraf itu masih badan, Bekraf. Sekarang jadi kementerian. Jadi pertama yang ngebedain adalah tusi dan ruang lingkupnya. Kalau badan itu dia sifatnya secara hierarki pemerintahan itu biasanya dia berdiri sendiri.
kayak BUMN, nah ya kan badan, ya kan misah, nggak ikut tentang administrasi negara. Kedua, anggarannya jauh lebih kecil dibanding kementerian, which means outputnya lebih terbatas karena duitnya lebih dikit. Sekarang jadi kementerian, pertama dia bisa bikin policy. Badan tuh kalau nggak salah cuma jadinya bentuknya bukan sebuah kayak PMK, KMK atau Perpres atau Permen ya, apa tuh peraturan menteri gitu. Badan tuh jadinya sebuah kebijakan yang apa ya, sifatnya edaran, itu badan. Kalau kementerian sifatnya policy, karena sudah at least dicap, ditandatangan sama menterinya. Kalau badan kan nggak ada menterinya kan, nggak bisa mengikat gitu, itu sebenarnya. Dan balik lagi dia cuma ruang lingkupnya khusus, karena nggak bisa ngebuat policy dan anggarannya dikit. Jadi ibaratnya kalau badan tuh eksekutornya, nah gitu. Tapi kalau kementerian tuh ya udah si pemikir dan si pembuat peraturannya, gitu kan. Nah, sekarang kan Kemenekraf harusnya kan udah di dua itu kan. Jadi eksekutor tapi juga bikin policy. Makanya industri aircraft sendiri harus sudah mulai dibuild. Karena kan ternyata ngaruh di pemasukan negara. Tuh. Itu sedikit tentang bedanya badan sama konten. Bagusan mana? Dua-duanya punya pro dan cons gitu kan. Kalau kementerian nggak bisa terjun langsung sampai benar-benar eksekutor karena ada kebijakan dan ada peraturan yang ada batasnya. Badan bisa langsung terjun langsung, tapi duitnya terbatas gitu. Nah itu karena kenapa BGN duitnya banyak? Pertama, karena masuk program strategis nasional. Itu. Jadi setiap setiap presiden itu punya proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini itu punya alokasi dana yang gede banget. Itu dikunci. Makanya dikuncinya jadi badan karena kan eksekutor. BGN tidak ngeluarin polisi kan, MBG tuh harus 4 sehat 5 sempurna, minimal proteinnya segini nggak diatur kan. Tapi terjun langsung ke setiap SPPG. Nah itu, bener kan? Makanya beli motor, beli mobil, buat terjun langsung. Tapi dia bikin policy? Nggak ada kan peraturan, oh MBG tuh harus diantarin jam 7 pagi, lewat jam 7 pagi denda, nggak ada kan? Diatur proteinnya minimal 150 gram per makanan, nggak ada kan? Nggak ada kan? Oh, kepala SPPG harus minimal orang gizi, nggak ada kan? Kenapa? Karena mereka badan. Nyambung ya? Tapi kenapa dia kencang? Karena masuk program strategis nasional. Prioritasnya, prokernya, kalau kita ngomong di Exco, proker ya, prokernya presiden lah yang utama. Makanya duitnya kencang. Tapi tadi eksekutor aja, dia nggak bisa bikin policy. Makanya jangan sampai bagian itu jadi kementerian. Itu ininya. Oke, mungkin ada lagi yang mau quick kritik tadi tentang pemerintahan? Mungkin bisa lanjut, Mas. Nah, tadi mungkin kan ada tuh beberapa satu kata tentang desain pemerintahan ya, ada yang ngejreng, norak, jadul, formal gitu kan. Pekerjaan PNS tuh boring. Oh iya benar karena kan pekerjaannya based on policy ya. Nggak kayak di agensi yang bisa ngapa-ngapain, baju bebas gitu kan. Walaupun di Kemenkeu bebas sih, bebas, sepatu juga bebas kok. Realitinya adalah seboring-boringnya pekerjaan kita, target audiensnya 280 juta. Kalau teman-teman brand kan, oh saya butuh nyasar ke anak muda 18 sampai 24, udah. Kita dari 0 sampai usia pensiun gitu kan. Seluruh Indonesia. Kalau brand kan, oh saya cuma mau di Jakarta nih gitu kan. Oh saya cuma mau di Bandung. Saya cuma mau di Jawa gitu kan. Itu bisa, tapi kalau government mau nggak mau, suka nggak suka, 280 juta. Jadi bisa aja di Jakarta kontennya bagus, tapi pas di Papua atau di Maluku kayak nggak ngerti gitu loh. Itu bisa, karena otomatis. Wah kan desainer di government cuma bikin banner, cuma bikin brosur. Oh siapa bilang? Sosial media, video, data visualization. Tadi ada animasi kan, masuk di video. Di infografik, illustration, UI UX. Itu banyak dikerjain. Tadi setelah COVID, semua hal itu jadi digital. Nah, siapa yang maintain digital aset ini? Bukan ekonom, bukan hukum, bukan kesehatan, tapi desainer. Justru ya ini, pekerjaannya sebanyak ini. Sekarang setiap kementerian punya sosial media. Makanya lucu kan kalau dipegang orang hukum, gitu loh. Jadinya outputnya ya begini. Nggak, readability-nya rendah, warnanya ngejreng, desainnya jadul.
logonya banyak banget gitu kan, pejabatnya di depan gitu kan, kayak selamat ya atlet kita lolos gitu, atletnya di paling belakang ngeblur, opacity 20, pejabatnya paling depan, wis gini ya, gini ya, gede banget. Karena yang ngerjain bukan desainer, selesai. Yang ngerjain bukan desainer. Itu bisa aku konfirmasi langsung. Tapi kalau yang desainer pasti akan menolak untuk naruh foto pejabat. Karena secara bisa, 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 bisa. Ya nanti yang pakai pejabatnya di website aja, kan gitu. Yang penting ada kan, kan pejabat tidak akan mengukur bener nggak nih gitu kan. Bisa, bisa gitu loh. Nah kalau kenapa itu terjadi ya, yang ngerjain bukan desainer, ataupun yang ngerjain vendor, biar seneng, biar di approve, bikinlah pejabat terdepan, masuk ya. Karena kualitasnya nggak ada yang ngejamin, nggak ada yang nge-review seperti itu. Gaji PNS kecil, waduh, berat nih kalau udah ngomongin gaji nih. Indeks ekonomi kan. Kalau di Kemenq, ini di Kementerian Keuangan ya, masuk aja kalau S1 golongan 3A grading 8. Nah, golongan grading tuh pemerintah banget tuh. S1 3A ya 8-an dapat lah. Itu di luar perjalanan dinas. Itu di luar kalau punya penugasan kayak tadi G20 itu akan dapat lagi. Itu minimumnya lah, UMR-nya lah kalau di Kemenq. Jadi indeks ekonomi jadi salah satu opsi yang menurutku cukup bagus ya. Dan balik lagi pekerjaannya kan tadi walaupun seboring-boringnya 280 juta audiensnya. Nanti kita bahas. Mungkin next. Nah ini sekarang kita jujur-jujuran gitu kan. Terus kayaknya tunggu to be true deh desainer pemerintahan enak banget gitu kan, kayaknya penugasan internasional, dipercaya langsung menteri, outputnya jadi kebijakan. Terus kekurangannya apa jadi desainer pemerintahan? Nah ini multiple approval layers itu pasti. Itu pasti. Makanya disinilah audiensi desain tuh berlaku. Kayak tadi kan, ada approval, wah saya maunya pejabat taruh depan, bukan atletnya yang di depan gitu kan. Diedukasi. Nggak begitu caranya, karena yang perlu diapresiasi kan atletnya. Kita bisa naruh pejabatnya mungkin dari quote-nya, testimoninya, atau ya udah kita taruh di swipe paling terakhir aja gitu loh, kan tetap masuk. Ada edukasi, makanya di situ ada nanti KPI nih, ngaruhnya di KPI. Targetnya kebanyakan apa? Jumlah follower, itu pemerintah banget. KPI-nya jumlah follower, bahkan kalau di brand kan nggak follower kan. Reach, engagement, conversion kan ada, yaitu CPC segala macam. Kalau di government kita naikin follower ya, gampang, beli aja, selesai kan, gitu. Tapi kan nggak gitu, maksudnya kita nggak gitu. Makanya kita edukasi, ada audiensi dan edukasinya. Makanya kita perlu banyak desainer di setiap unit untuk edukasi ini. Kalau terlalu kreatif katanya nanti ditandain gitu kan. Tergantung terlalu kreatifnya ngapain nih. Tapi kalau dari segi bikin standar itu malah teman-teman di kementerian itu butuh banget. Kalau teman-teman ingat waktu zaman Jokowi setiap hari besar pasti dia akan bikin poster atau ucapan selamat yang ada kucing oyennya. Ya, ingat kan? Nah, itu desainer. Itu desainer yang bikin. Makanya kayak bisa bikin branding sendiri gitu kan, bahkan di publikasi presiden. Terus, nah ini, procurement is painful. Sesimpel apa? Kalau masuk, jangan harap langsung dapat Adobe gratis. Jangan berharap dapat Canva gratis. Jangan berharap dapat tools lainnya lah. Desainer kan nggak penting toolsnya ya. Apapun toolsnya kan tetap bisa kerja gitu. Itu it's just a tools. Nah di situ. Jadi makanya creativity doesn't require license. Kita harus tetap kreatif apapun toolsnya karena keterbatasan di pemerintahan. Di brand pun aku yakin nggak semua agensi akan menyediakan license ya nggak sih Mas? Jadi semua pekerjaan brand tuh sebenarnya tidak bisa diafiliasi sebagai output ya, karena dibuatnya dari tools yang bajakan. Masih kebanyakan estetik gitu kan. Oh desain tuh bikin bahasa kebijakan yang banyak teks jadi yang bagus. Udah gitu doang. Image-nya masih gitu. Iya benar. Makanya kita duduk bareng di sini, makanya kita ngobrol bareng di sini bahwa desain tuh nggak cuma decoration tapi strategi. Buktinya di G20 sama ASEAN itu yang dibuktikan. Makanya itu tuh kayak cambuk buat kementerian lain tuh. Mereka nggak bisa kontribusi di G20 sama ASEAN, yang bisa kontribusi kebanyakan orang Kemenq. Karena apa? Nggak punya manpower-nya. Masa orang hukum suruh nge-handle brand guideline gitu kan? Masa orang kesehatan? Masa ekonom gitu kan?
Ya memang ekonomi kita orang-orang ekonom kita jago, orang-orang hukum kita jago, tapi kan bukan bidangnya gitu kan. Ini juga jadi masalah rotation system. Kita nggak pernah tahu kita akan ditempatkan di mana. Itu jeleknya sistem di pemerintahan. Mutasi. Dulu sebelumnya kita megang di humas, di sosial media, besok bisa aja kita megang di kebijakan, misalnya pemasukan negara dari sumber daya mineral gitu kan. Nah, bukan di humas, berarti kan pekerjaannya gimana gitu. Nah, justru ya itu, rotasinya tetap boleh, tapi jangan mengabaikan spesialisasi gitu. Makanya itu manpower-nya harus banyak dulu. Jadi sehingga proses mutasi atau muternya itu lebih fair dan lebih objektif. Nah, ini juga yang terakhir, creative isolation. Karena kayak saya pribadi sendiri, teman-teman saya tuh lulusan STAN. Wah, kalau ngomongin ekonomi, canggih. Saya roaming. Apaan sih ini, ngomongin apaan sih? Gitu kan. Iya kan ngomongin PPH lah, pajak segini-gini, ini cara kebijakan apa sih gitu kan. View design peers-nya dikit gitu loh. Tapi ya itulah, kita jadi mainnya apa? Mainnya ke swasta, mainnya ketemu Pak Adi, mainnya ketemu teman-teman. Biar apa? Biar ada koreksi. Kayak tadi kan ada self kritik. Oh, ternyata bisa ya diginiin. Oh, kalau kata teman-teman gini, oh bisa dong ya, berarti dibuat seperti ini gitu.